Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Aziz Baladi, bersama saya rekan saya Muhammad Ramadan. Pada video kali ini, jadi kami sekedar klarifikasi sebelumnya. Video ini hanya dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Studi Islam Indonesia yang diampu oleh Bapak Najib Saifullah. Untuk tema video kali ini adalah mengenai Islam dan HAM di Indonesia. Gitu ya, Pak Haji? Iya, Mas. Mungkin untuk pembukaan awal kita harus mengetahui terkait pengertian HAM itu sendiri. Nah, menurut Mas Aziz gimana pengertian HAM? Mungkin kalau untuk pengertian HAM ini saya jelaskan secara normatif saja, saya nggak usah pakai pemahaman sana pemahaman sini. Saya mau pakai pengertian HAM secara normatif saja. Jadi untuk pengertian HAM ini, pengertian HAM di Indonesia ini sudah tertulis pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang HAM yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari penjelasan terkait Undang-Undang HAM ini dapat diartikan bahwa HAM adalah hak dasar manusia yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, merupakan hak natural, dan oleh karena itu HAM tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. Ya, mungkin itu sedikit pengertian dari HAM itu sendiri. Selanjutnya ada pertanyaan saya. Ya, mungkin ada sedikit pertanyaan. Nah, kalau menurut Mas Ramadan ini sendiri, HAM itu berasal dari mana? Sebenarnya kadang kalau semisal kita memperingati hari HAM, terus kita mendengar kata HAM itu seolah-olah HAM itu berasal dari Barat, sekuler banget gitu loh. Tapi sebenarnya HAM itu nggak berasal dari Barat itu sendiri. Tapi kalau dilihat dari segi sejarahnya, HAM itu menurut Nurholis Majid, kutipan HAM itu bukan hanya selaras dengan Islam, namun ternyata lahir dari Islam itu sendiri. Jadi pada masa Barat itu ada keterpurukan, lalu mereka bangkit, dan ya sekarang kita lihat penegakan HAM di Barat itu sangat berbeda jauh daripada di Indonesia, dari segi kebebasan bersuaranya dan sebagainya. Nah, kalau semisal dari Islam sendiri, kita bisa melihatnya dari kedatangan Islam itu bisa mengangkat harkat martabat wanita yang tadinya mempunyai anak perempuan itu adalah sebuah aib, sehingga perempuan itu dikubur hidup-hidup. Ternyata di kedatangan Islam itu membawa keberkahan. Akhirnya wanita tidak lagi dikubur hidup-hidup ketika ia kecil, tapi sekarang tuh udah dibesarkan, dan ya akhirnya kita tuh memiliki kesamaan atau sederajat dalam hal hidup gitu. Berarti HAM ini bisa dikatakan sebagai HAM ini berasal dari Barat seperti itu atau ya? Nah, untuk pemahaman HAM ini dari Barat atau dari Islam, nah emang sebenarnya HAM ini udah pertama mungkin yang menduniakan HAM ini adalah Barat. Tapi sejujurnya atau aslinya itu ternyata dari Islam itu sendiri. Mereka itu mereduksi ajaran-ajaran Islam terkait hak asasi manusia. Banyaklah ayat-ayat suci Al-Quran juga, hadis juga yang menjelaskan terkait tentang hal ini. Tapi berarti ini secara konsep dari HAM itu berasal dari Islam. Karena pertanyaan terkait HAM ini dari mana, asal muasalnya telah dijawab. Nah, pertanyaan selanjutnya itu pandangan Islam terhadap HAM menurut Mas Aziz gimana? Mungkin kembali lagi ke HAM tadi ya.
bahwa HAM itu adalah konsep yang menekankan kepentingan hak-hak dasar setiap individu. Ya meskipun sering dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran Barat, pandangan Islam tentang HAM ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad dan bahkan sebelumnya. Jadi Islam mengajarkan penghormatan dan perlindungan terhadap hak manusia sebagai bagian dari prinsip-prinsip dasar agama. Gitu. Dimulai dari zaman Nabi Muhammad, yang mana pada salah satu contoh utama perjuangan HAM dalam Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini adalah menghapuskan budak. Nah, jadi Nabi Muhammad ini pada masa itu sering membebaskan para budak yang dari kaum Quraisy, dari kaum kafir gitu. Ya, terus pada masa Nabi Muhammad juga ada gerakan perlindungan hak di Makkah, yaitu Hifz al-Fudul. Itu pada usia 20 tahun ya, Nabi Muhammad itu berpartisipasi dalam Hifz al-Fudul, sebuah perjanjian untuk melindungi hak-hak orang yang tertindas gitu. Kemudian untuk melindungi hak-hak dasar manusia itu, Islam juga merumuskan tujuan hukum atau maqasid syariah. Ya kan, ada hifdzuddin, perlindungan agama, hak setiap individu menurut agamanya masing-masing. Kemudian ada hifdzun nafas, perlindungan jiwa, hak atas kehidupan dan keselamatan. Kemudian ada hifdzul akal, perlindungan akal untuk hak atas pendidikan dan kebebasan berpikir juga. Kemudian ada hifdzun nasl, perlindungan keturunan, hak atas keluarga dan keturunan yang sah, dan juga ada juga hifdzul mal, perlindungan harta. Kalau semisal di Indonesia sendiri itu pandangan Islam itu kan pasti beda kultur dengan di Arab gitu. Yeah. Nah itu gimana kalau di Indonesia? Ya kalau untuk HAM di Indonesia sendiri kan memang secara kultur berbeda. Tapi kalau untuk secara pemahaman Pak? Ya, secara pemahaman mungkin bisa dikatakan sama ya kalau di Arab, seperti yang tadi di maqasid syariah itu tadi. Di Indonesia ya ini ada hifdzuddin tadi ya, di maqasid syariah itu ya. Di Indonesia itu juga sama, kita dibebaskan untuk memilih agama kita masing-masing menurut kepercayaan kita masing-masing gitu. Kemudian di Indonesia juga ada ini hifdzun nafas, perlindungan jiwa, yang mana di undang-undang, ya, saya lupa undang-undangnya apa, itu juga udah dijelaskan di undang-undang tersebut. Jadi konstitusi Indonesia itu sebenarnya mirip-mirip kayak aturan-aturan yang sudah dijelaskan di Islam sendiri ya terkait HAM. Iya, mungkin ya kurang lebih seperti itulah. Ya tentu terus ada hifdzul akal ya. Ya perlindungan akal kita juga ya. Kita juga memiliki hak atas pendidikan juga. Kebebasan berpikir juga. Ya memang ya kurang lebih sama pemahaman kita di terkait HAM ini di Indonesia maupun di Mekah di Arab tadi gitu. Kayak berarti kalau hifdzul akal itu kayak kita perlu menuntut ilmu ya. Iya. Di Islam itu ada kewajiban gitu. Ya, tolakul ilmi ya. Tolakul ilmi kadang-kadang harus mesti. Gitu. Ya mungkin itu sedikit pandangan Islam ya. Ya. Pandangan Islam terhadap HAM. Ini aku ambil dari perspektif sejarah tadi. Ya. Ya, mungkin Baik sekali. Terus pertanyaan dari gue sekarang. Ya. Oke. Ini jadi menurut di pertanyaan selanjutnya ya. Jadi menurut pandangan Mas Ramadan ini bagaimana sih pemahaman HAM di Indonesia itu? Pemahaman HAM di Indonesia. Kalau biasanya kalau kita searching di Google itu pemahaman HAM itu biasanya banyak perspektif itu dari barat ya. Karena kita juga kan di kelas itu sering orang-orang tuh mereka ngambilnya kayak teman-teman kita yang berpresentasi itu ngambil perspektif barat, terus ilmuwan barat. Padahal ilmuwan sendiri sungguh bahar di Indonesia itu gak kalah hebatnya, malah mereka tuh
lebih spesifik lagi. Kita kan belajar di studi Islam Indonesia ya. Iya. Berarti kan perspektifnya harus perspektif Islam Islam. sendiri. Nah, menarik ya kalau misal melihat pandangan pemahaman HAM di Indonesia itu sendiri Mas Haji. Yeah. Soalnya hal ini tuh bisa mengaitkan ke dalam segala aspek gitu ya. Pertama dari pembicaraan kita sendiri ketika membicarakan HAM itu mau mengambil perspektif yang secara Islam atau secara sekuler gitu, secara sekuler ya, artinya itu terbebas dari norma-norma agama, dilepaskan antara konsep kemanusiaan dan konsep keagamaan. Padahal sebenarnya hal itu tuh menjadi suatu benteng gitu kalau misal kita memisahkan kedua hal itu tuh, karena hal itu tuh berbeda. Sebenarnya itu tuh satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan gitu. Jadi ini yang menjadi senjata buat penghancur manusia antara satu sama lainnya, biar bentuk tuh mereka dibuat sekat atau dibuat wadah-wadah yang kalau misalkan kita lihat secara sekilas itu tuh suatu yang berbeda, tapi kalau misalkan kita melihat secara teliti seksama, ternyata ini tuh ada frame yang udah dibuat sama orang-orang yang memiliki kepentingan, entah kepentingan politik, kepentingan kebijakan publik dan sebagainya lah, gitu. Nah, kadang pemahaman HAM juga kan nggak sama rata ya kalau di Indonesia ya. Entah itu pemahamannya itu karena ada konteks kebencian secara emosional, karena perbedaan prinsip, perbedaan pandangan, perbedaan agama, perbedaan ras, suku dan lain sebagainya, atau perbedaan pilihan partai politik misalnya. Pilihan presiden juga, ya, itu juga mempengaruhi. Iya, itu mempengaruhi terkait kebijakan HAM atau pemahaman HAM di Indonesia ya. Kadang juga kan beberapa hal itu kita itu diharuskan tunduk pada kepentingan nasional. Jadi antara HAM, humanisme sama nasionalisme, kepentingan negara itu sering dibenturkan. Bahwasanya kita tuh harus tunduk sama kepentingan nasional. Padahal harus ikut gitu ya. Harus ikut. Padahal kan kalau dari sejarahnya tadi kan udah ngelihat di Jazirah Arab, terus di Barat itu tuh satu masa yang berbeda gitu. Lebih dahulu humanisme terkait kemanusiaan yang di sini kita bahas HAM daripada nasionalisme terkait kenegaraan gitu. Harusnya kan suatu konteks hak asasi itu tidak boleh, ya negara tidak boleh merenggut gitu. Kita bisa lihat konteks-konteks kayak pemahaman HAM ini kan hak asasi manusia. Tadi sempat dijelasin bahwasannya suatu hak yang melekat pada setiap individu. Ya, setiap individu itu kan di Indonesia itu kita ngelihat banyak sekali macam aneka ragam dari segi kultur ya, kultur manusianya, dari segi adat, etnis dan sebagainya. Kita mengenal masyarakat adat di Papua, terus di Sunda dan sebagainya. Kalau di Papua sendiri kan sekarang lagi ada konflik juga tuh. Padahal kan itu tanah masyarakat adat kan. Tanah adat ya. Harusnya kan itu juga menjadi satu bentuk bentuk dari tadi antara HAM gitu harus tunduk pada urusan-urusan nasionalis gitu. Itu yang sangat berbahaya gitu. Nah, kalau misal dari kelas pekerja, dari segi kelas pekerja juga ternyata ini tuh belum cukup dipahami oleh masyarakat Indonesia juga. Dimana ternyata mereka itu bekerja 8 jam sehari bahkan lembur, tapi dengan gaji yang misalnya gajinya itu ternyata gajinya 5 jam, harusnya dengan bayaran 5 jam. Cuma dibayar 5 jam. Malah kan ada pembayaran 2M gitu. Makasih Mas, makasih Mbak gitu kan. Nah, gimana sih pemerintah nutup itu dengan bansos gitu ya. Terus dari segi ini juga, yang tadi kan sempat dikatain terkait politik ya Mas Haji. Nah, itu tuh kayak hal unik juga terkait HAM itu. Biasanya terkait hak agama itu dibenturkan di saat tahun-tahun politik ya. Kayak kemarin kan kita kayak melihat prime banget gitu loh. Kita kadang di Indonesia juga kan nggak boleh kayak
pemimpinnya Harus Islam, ya, harus Islam, harus Islam. harus orang Jawa. Itu kan jadi satu frame bahwasanya tidak semuanya memiliki satu kesamaan hak ya. Iya. Tapi kalau dari Mas Aji sendiri, nah kan itu terkait pemahaman ya. Maksudnya berarti pemahaman HAM itu masih minim, juga masih terdapat kesenjangan ya. Walaupun konstitusi ini udah semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin menerapkan terkait HAM itu sendiri. Nah, kalau misalnya hal yang dekat dari mahasiswa ini biasanya ini magang. Iya. Sebenarnya orang magang itu perlu dibayar apa enggak sih itu? Iya sih, itu soalnya magang memang aku juga belum pernah ngerasain juga sih, belum tahu. Iya. Itu harus dikaji apa enggak itu? Ya mungkin belum paham ya kalau dari aku sendiri. Tapi kalau misalkan aku ngelihatnya mereka tuh magang, tapi diperlakukan sama tupoksinya sama orang-orang karyawan di situ gitu. Tapi bedanya kok yang magang ini nggak digaji, tetapi ya udah sama yang karyawan aja gajinya sering diliciki gitu. Terus ini ditambah yang magang udah mah dikasih beban yang sama, harus berangkat jam 7 pulang jam 4 sore, tapi kok nggak dikasih apa-apa gitu, cuma dikasih pengalaman kerja aja gitu. Kenapa nggak kita sekalian dapat jadi karyawan aja kan gitu. Mungkin itu deh kalau misalnya dari pendapat aku terkait pemahaman HAM di Indonesia itu masih kurang. Nah, terus aku mau nanya nih, Mas Aji, gimana sih kalau penegakan HAM di Indonesia ini? Oke, kalau untuk penegakan HAM di Indonesia ini sendiri itu mungkin masih abu-abu ya, masih belum jelas bagaimana regulasinya mungkin. Karena memang kalau untuk HAM sendiri pun udah tercantum ya tadi di Undang-Undang Dasar 1945 dan juga di ketetapan MPR. Kemudian ada di lembaga HAM juga, kita punya Komnas HAM, punya Komnas Perempuan juga gitu. Mungkin kalau tantangannya makin masih banyak ya, seperti ya itu tadi pelanggaran HAM di masa lalu yang belum selesai, belum terkuak siapa pelakunya gitu. Terus masih ada diskriminasi juga terkait karena kita juga di Indonesia banyak ya ragam budayanya, banyak perbedaan juga, itu masih ada diskriminasi juga. Kemudian masih ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan juga ada ketimpangan sosial juga. Ya meskipun masih ya selingkungan pun juga masih ada ketimpangan sosial juga. Iya, menarik sih. Nah, kalau misalnya dari diriku itu ya terkait penegakan di Indonesia tuh ya istilahnya mulai agak masih lagi kan setelah masa reformasi ya. Yeah. Setelah masa reformasi. Nah, aku tuh sedikit pernah membaca satu artikel. Jadi di masa tahun setelah reformasi itu ada konflik Ambon. Nah, di situ tuh konflik antar agama, Mas. Konflik antar agama antara Islam sama Kristen. Itu tuh salah satu yang aku soroti di situ tuh terkait HAM hak hidup manusia itu akhirnya mereka saling membunuh gitu antar umat. Dan juga aku pernah di catatan itu tuh ternyata sekitar 4.000 anak itu kurang lebih meninggal karena kasus konflik menjadi korban. Malah mereka itu dipersenjatai gitu. Jadi ikut perang. Iya, ikut perang. Lalu melihat film dokumenternya itu sampai sedih miris gitu. Tapi untungnya sekarang itu kita udah punya satu istilahnya satu resep untuk kerukunan umat beragama ini. Moderasi beragama ya. Iya. Moderasi beragama. Kebetulan kampus kita itu menjadi salah satu pelopor dari persediaan itu. Mulai tahun ini ya Mas. Itu satu hal yang bagus berarti ya. Juga di konteks berarti kan itu salah satu bentuk pengimplementasian HAM dari segi keagamaan atau beragama. Itu juga kampus kita kan sekarang juga menerima mahasiswi selain dari Islam aja. Iya. Memang masih kalau dari kampus kita mungkin masih awalan juga ya, masih mungkin ke depannya bisa ya kita menerima banyak juga. Iya. Mungkin cukup itu aja ya. Ya, mungkin itu cukup itu dulu ya dari kami video kali ini.
Saya Muhammad Ramadan. Ya, saya Ahmad Rizwaladi, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ramadan. Terima kasih juga Mas Azizi.